Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya dalam minggu ini? Puji Tuhan biasa. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Amin. Kita hendak bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan, selain kita bersyukur kepada Tuhan, meninggikan Dia dalam hidup kita dan mengandalkan Dia di dalam segala hal. Kita naikkan pujian ini, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Amin, haleluya. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa? Haleluya. Oh Yesusku, haleluya. Oh Yesus, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi di atas semua pergumulan kita, di atas setiap semua kesukaran kita, kita harus menyadari ada satu sosok yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Dia adalah Yesus yang sangat baik. Dia adalah Yesus yang memberikan cinta dan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita boleh melewati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Allah yang hidup. Syukur kita kepada Tuhan yang setia. Syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita, yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya, melimpahkan kasih sayang-Nya, melimpahkan kesetiaan-Nya kepada kita semua orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpah atas ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat diberkati, Amin. setiap jemaat diberi kekuatan, setiap jemaat mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Bahkan jemaat yang sakit mendapatkan kesembuhan. Amin. Haleluya. Hadirnya Tuhan Terima kasih. mendatangkan sejahtera untuk kami semua. Terima kasih. Biar suasana sorga turun atas kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat, alaskan doa dan mulai ibadah kami. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang mau tetap bersyukur kepada Tuhan, kita lambaikan tangan kita, haleluya. Kita mau melompat ya bagi Tuhan, Yes, karena Tuhan amen. sangat baik dalam hidup kita, bersyukurlah, haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Amin. Haleluya. Di atas gunung dan di dalam sanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat kakiku melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siapa. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sama-sama berdiri, haleluya, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Amin, haleluya. Di atas gunung dan di dalam sanganku, tanganku ku angkat padamu. Ya, sama-sama melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat ke, amin, haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang bersyukur itu terlihat dari wajahnya. Mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan, berikan hand five pada 5 orang minimal. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Ya, 1 orang 5, berikan hand five kepada kanan dan kirimu. Haleluya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan ya, sama-sama angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu,
Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang dan setia Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami hendak memberikan syukur kami lewat persembahan yang kami berikan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya bagaimana Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan akan menopang kami senantiasa. Amen. Untuk kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Memberkatilah setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh berguna buat pekerjaan dan pelayanan di tempat ini. Amen. Memberkati hamba-Mu yang membawakan kantong kolekte, pakai kehidupan mereka lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami kepada Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanku, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang. Sekarang nyanyikan, haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berkaca, kita melihat siapa sih diri kita. Kita ini orang yang tidak pantas, tetapi Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan katakan demikian, sehingga kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengorbankan hidupnya supaya saya dan saudara bisa hidup di dalam Tuhan. Itu satu kemurahan Tuhan yang besar, satu anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Katakan, ku terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersayang karena semua yang baik, haleluya. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang
Biar pujian ini mendorong kita untuk lebih kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Tuhan yang sudah memberikan hidup dan dirinya kepada kita. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku terkagum Tuhan oleh karyamu dalam hidupku. Haleluya. Kulihat hidupku dan karya tanganmu, Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatannya dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam lebih dalam dari semua yang ku kenal dalam hidupku. Tiada kasih yang melebihimu. Saya minta Bapak ketut untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita, angkat kedua tangan kita, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal dalam hidupku, karena Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan yang datang merindukan kasih-Mu membelai hidup kami. Kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan hancur hati, kami yang datang dengan keluh kesah, ataupun kami yang datang dengan ucapan syukur. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Haleluya Yesus. mendapatkan waktu yang indah, duduk di depan tahta Tuhan untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan daripadanya kami mendapatkan damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan benar dan menjadi persembahan yang harum di atas Haleluya Yesus. Terima kasih. kerajaan surga yang mulia. Dan orang-orang yang mendengar akan diselamatkan, orang-orang yang mendengar akan mendapatkan damai sejahtera dan Haleluya, sukacita. Yesus. Terima kasih sebentar kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bentuklah hati kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Setiap firman yang kami dengar,
boleh mengajari kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati Bapak Gembala, hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat, akal budi dari lidah, bibir, mulutnya, dan semua yang keluar daripadanya datang dari Tuhan untuk mendidik kami menjadi jemaat yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Gereja yang ideal. Kita baca lebih dulu ayat ini. 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu bahwa saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi gereja yang ideal. Saudara, saya katakan bahwa menjadi gereja yang sempurna itu satu tujuan utama. Tapi bisa enggak? Itu hal yang tidak mudah. Tetapi kita belajar dari gereja di Tesalonika. Gereja Tesalonika memang tidak sempurna. Tapi inilah gereja yang ideal. Gereja yang seharusnya ada di muka bumi ini. Gereja yang sepertinya kita harus seperti itu gitu saudaraku. Kita harus belajar pada jemaat di Tesalonika agar kita juga bisa menjadi gereja yang ideal. Pujian Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saudara-saudaraku, merupakan ungkapan rasa puas, rasa bangga untuk pencapaian jemaat di Tesalonika, walaupun di tengah kondisi sulit, di tengah berbagai penderitaan yang mereka alami, mereka tetap bisa punya pencapaian-pencapaian secara rohani. Hingga dalam pujiannya, Rasul Paulus mengatakan, kami tahu bahwa kamu itu orang-orang pilihan. Kan begitu saudaraku. Ini menjadi poin pertama dalam khotbah yang sudah kita mulai minggu lalu, orang pilihan. Jadi gereja yang ideal itu adalah gereja yang terdiri dari orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipanggil, lalu ada sortir saudaraku. Lalu dipilih. Ini beda kalau kita makan duku saudaraku, atau makan kacang. Saudara pilih-pilih enggak kalau makan duku atau makan kacang? Pilih. Yang seperti apa yang dipilih? Ya. Yang bagus dulu dipilih kan? Bagus. Tapi akhirnya apa saudaraku? Semua juga habis. Ada saudara makan kacang disisain, ada kulitnya. Kan dipilih, disingkir-singkirin. Lalu lama-lama semua habis. Enggak, Tuhan enggak begitu. Ya. Yang sudah dipanggil dipilih, ada yang memang benar-benar dipilih dan ada yang memang tidak terpilih. Itu sebabnya dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan punya standar untuk itu. Ya. Sehingga Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena Tuhan yang punya standar, Tuhan yang punya kriteria. Jadi Tuhan bilang, saya yang pilih kamu loh. Sesuai dengan kriteria, sesuai dengan standar yang sudah Tuhan tentukan. Nah, orang pilihan akan terlihat dari kenyataan hidupnya.
Orang pilihan Tuhan terlihat dari bagaimana dia hidup. Apakah orang itu menjadi seorang yang menghasilkan buah? Apakah orang itu menjadi orang Kristen yang bersaksi? Ya. Nggak usah repot kalau ada masalah-masalah gitu, ada Tuhan. Tempat kita datang. Ada Tuhan yang kuasanya lebih besar dan tidak terbatas. Ya. Nggak usah repot dengan daun kelor, tapi sekarang daun kelor populer ya. Orang pilihan, orang yang dipilih Allah harus menghasilkan buah. Ada banyak macam buah. Dan salah satunya tadi kesaksian, pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ditunjukkan dalam hal apa? Nyata dalam hal apa orang pilihan itu? Nyata dalam pekerjaan iman. Tadi yang kita baca ayat 3, ya, ayat 3 yang kita baca tadi, ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan tekun pengharapan. Itu yang diingat Paulus. Nah, sebagai orang pilihan, ketiga hal ini, ketiga unsur ini saudaraku harus ada pada kita. Sebagai orang Kristen harus nyata pekerjaan iman. Pekerjaan iman kita itu seperti apa? Saudaraku, pekerjaan iman orang di Tesalonika nyata sekali dalam hal ini ayat 9, saudaraku. Ayat 9. Ini pekerjaan iman yang nyata ada di dalam hidup orang-orang di Tesalonika. Ayat 9 mengatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut. Dan bagaimana kamu berbalik dari apa saudaraku? Berhala. Dari berhala kepada Allah. Memang orang Tesalonika adalah jemaat baru, gereja rintisan. Oh, kalau orang Kristen baru ya dia harus tinggalkan berhala-berhala. Saudara-saudaraku, itu penting. Tapi bukankah ada banyak orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, dari nenek moyangnya Kristen, kalau orang Manado bilang itu Kristen perut, jadi dari orang Ambon juga sama, ya. Dari hamil, dari di dalam kandungan sudah Kristen itu bahasa yang aneh memang. Oh, dari dalam kandungan aja udah ke gereja. Makanya ada banyak orang yang seperti itu nggak ke gereja sudah dewasanya, saudaraku. Karena merasa dari dalam perutnya sudah sudah ke gereja. Orang Kupang gimana? Ada tuh bahasa Kristen perut. Ada. Dari dalam perut. Nah, saya nggak pernah dengar orang Batak punya bahasa seperti itu. Ada Pak Pasar Ibu? Enggak ya? Enggak ya. Orang Ambon, Manado, Kupang. Yang sudah mengaku Kristen dari perut, ternyata saudaraku masih punya berhala-berhala. Ya. Punya berhala-berhala. Berhala itu ada dalam bentuk-bentuk benda, tapi berhala itu ada dalam hati dan pikiran. Dari kampung dulu dibawain bungkusan kain putih, kain merah, kain hitam, ayo ngaku, ada kan? Padahal orang tuanya pun sudah Kristen. Ternyata sudah Kristen sampai tua pun tidak meninggalkan berhala, bahkan berhalanya diwariskan kepada anak. Dan itu terjadi. Buat jaga-jaga. Ya. Anaknya nggak tahu, anaknya nurut sama orang tua, dibawa saja. Ngakunya begitu, padahal anaknya berharap ini dari orang tua pasti punya khasiat. Iya saudaraku, ternyata hal itu bikin susah dalam pertumbuhan iman. Itu benda.
Tapi ada juga berhala masa kini, saudaraku, yang tidak lagi merupakan benda, walaupun banyak, saudaraku, yang berwujud benda. Tapi berhala masa kini ada dalam pikiran, ada dalam hati. Artinya keterikatannya itu. Keterikatan seorang akan sesuatu, itu jadi berhala. Saudaraku, oh HP saya di sana. Saya mau beginiin, ada di sana. HP itu bisa jadi berhala. Ada yang bisa hidup tanpa HP? Anak muda, bisa hidup tanpa HP? Gelengnya sampai begini rambutnya ya. Jujur dia, di belakang juga sampai geleng-geleng. Kalau yang diem aja itu dia bingung. Mau ngelepasin gak bisa. Gak mau dipiara dikatanya berhala. Piaralah HP saudara, beli mahal-mahal, jangan dibuang. Hanya hati kita jangan terikat. Saya senang dengan dalam beberapa hal dengan Sujiwo Tejo. Ya, dia bilang apa? Kalau lagi ngomong berhadapan dengan orang, jangan pegang HP, nggak hormat itu namanya. Ih, berapa banyak saya ngomong dengan orang saya pegang HP loh. Saya gitu. Tapi setelah denger itu enggak, saya berusaha. Jangankan ngomong sama orang, lagi berhadapan dengan Tuhan, waktu doakan bilang, Tuhan kami datang kepadamu, ya kan? Ayo, yang doa, tadi siapa pertama? Doa firman Tuhan, datang kepada Tuhan kan? Bilangnya begitu ya, menghadap hadiratmu. Ternyata selama menghadap hadiratmu, dia scroll FB. Iya kan? Sebenarnya saya kadang-kadang pengen nih, waktu membaca ayat, saya minta yang sedang pegang HP, Meris baca. Kalau dia sedang scroll FB kan bingung dah. Kira-kira gitu ya, kira-kira. Itu namanya Pak Pendeta mempermalukan dan saya tidak akan pernah seperti itu. Ini nyindir aja. Tapi Meris enggak kok, enggak. Apalagi hari ini pakai baju kotak-kotak ya. Sampai saya diharuskan pakai baju kotak-kotak ya. Ikut aja. Gitu. Kendaraan, mobil juga bisa jadi berhala. Uang saudara bisa jadi berhala. Suami bisa jadi berhala. Seberapa banyak orang yang gak ke gereja karena alasan istri? Ada berapa banyak istri gak ke gereja karena alasan suami? Jadi berhala. Jadi berhala. Ada banyak hal seperti itu. Jadi saudaraku, buang berhala itu adalah pekerjaan iman. Baik saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup yang sia-sia, ya. Hidup lama, itu cara hidup yang sia-sia. Di sini disebutkan yang diwariskan oleh nenek moyang. Saudaraku, ada banyak hal yang dari nenek moyang kita wariskan, ada yang baik, banyak yang baik. Tetapi saya katakan, yang berhubungan dengan roh-roh jahat, yang berhubungan dengan nenek moyang. Mau apa permisi sama nenek moyang, padahal nenek moyangnya Kristen. Terus kalau permisi sama nenek moyang berarti nenek moyangnya masih ada di sini. Saudara punya opa, oma, dan seterusnya ke atas yang Kristen, yakin gak mereka ada di sorga? Oleh karena imannya mereka ada di sorga? Jangan dipanggil-panggil ke sini. Jangan dipanggil waktu ada orang mati, jangan dipanggil waktu ada orang kawin, jangan dipanggil waktu ada anak melahirkan. Dia ada di sorga kan? Tapi masih dipanggil. Itu yang harus ditinggalkan. Itu harus ditinggalkan.
budaya, adat, ada banyak yang baik. Tapi jika itu berhubungan dengan roh-roh jahat, Alkitab katakan tunjukkan pekerjaan imanmu dengan meninggalkan berhala-berhala. Tinggalkan. Kita punya Tuhan yang lebih besar, yang lebih berkuasa dari roh-roh, yang lebih berkuasa dari roh-roh nenek moyang. Saudaraku, tunjukkan pekerjaan imanmu dengan meninggalkan berhala-berhala. Saudara mau? Yang amin sedikit, yang lain gak mau. Oke. Yang kedua saudaraku, orang pilihan itu diwujudkan dengan ini saudaraku. Punya usaha. Usaha kasih. Ya. Jadi saudaraku, orang pilihan itu punya usaha kasih. Di Tesalonika saudaraku, walaupun jemaat ini baru terbentuk karena penginjilan Paulus. Mereka mengalami banyak aniaya dan penderitaan. Namun mereka tetap giat dalam berbagai aktivitas. Mereka giat dalam pelayanan. Mereka giat dalam hal-hal sosial lainnya. Nah, ini yang disebut usaha kasih, saudaraku. Usaha kasih. Bukan hanya waktu keadaan enggak baik, tapi keadaan tidak baik, tetap tunjukkan. Ya, tetap tunjukkan. Kemarin 3 tahun kita mengalami pandemi. Bagaimana usaha kasih kita? Bisa enggak terus kita tunjukkan? Ternyata kan bisa. Gitu. Orang Tesalonika begitu. Orang Tesalonika mendapat aniaya tindasan karena mereka punya iman dan meninggalkan kepercayaan yang lama. Tapi di tengah tindisan, di tengah penderitaan, mereka tetap menunjukkan usaha kasih. Kenapa saudaraku bisa? Kenapa bisa? Ini saudaraku, karena jemaat telah merasakan kasih Allah. Kalau orang yang sudah merasakan kasih Allah, mengalami, memahami kasih Allah secara pribadi, dia mampu. Dia mau menunjukkan usaha kasihnya di dalam pekerjaan Tuhan. Ini kunci penting saudaraku. Kenapa kita enggak bisa menunjukkan usaha kasih kita dalam pekerjaan Tuhan? Sejujurnya saya katakan, orang-orang seperti ini belum memahami besarnya kasih Allah. Orang seperti ini belum menikmati kasih Allah. Iya, kalau kita masih repot dengan diri sendiri, masih repot dengan cita-cita diri sendiri, saudara-saudaraku, kita nggak bisa menunjukkan usaha kasih kita dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, merasakan kasih Allah, memahami kasih Allah, ini kunci penting yang memotivasi seorang mau melakukan usaha kasih, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam jemaat. Usaha kasih dalam bentuk pelayanan formal. Ya. Usaha kasih dalam bentuk pelayanan formal. Ya, ini yang formal. Melayani Tuhan merupakan bagian dari mewujudkan usaha kasih. Kasih kita kepada Allah diwujud nyatakan dalam bentuk aktivitas ibadah seperti ini saudaraku. Ini ibadah ini juga usaha kasih saudaraku. Jadi saudaraku, saya pikir kita beribadah ke gereja itu enggak segitu gampangnya saudaraku. Ya. Ada orang berkata, ya kan memang kalau pagi ke gereja, ya gampang aja ke gereja. Tapi saya perhatikan enggak saudaraku, ada satu usaha dari kemauan usaha. Gitu. Kalau boleh milih, minggu pagi masih di tempat tidur, bangun lebih siang terus ke mall. Itu kan pilihan, ya. Atau siap-siap masak pergi ke arisan. Atau bangun pagi-pagi pergi ke luar kota untuk menikmati hari libur. Tapi bahasanya sekarang bukan menikmati hari libur saudaraku. Apa?
Ya, healing. Ayo apa lagi? Enggak rohani itu healing. Enggak rohani, rekreasi. Bahasa yang rohani dong. Mau diajarin sama pendeta. Menikmati berkat Tuhan. Cie. Kemana menikmati berkat Tuhan? Ada yang rohani lanjutannya. Menikmati ciptaan Tuhan. Cie, cie. Lah kalau sebulan 3 kali seperti itu, bagaimana saudaraku? Oh, ada kesempatan untuk staycation. Menikmati berkat Tuhan. Pada dasarnya bukan menikmati, melupakan Tuhan. Nah, saudaraku, kita beribadah ini satu usaha. Dan saya berharap dan berdoa, tunjukkan usaha kasih ini terus menerus sehingga kita bisa apa yang seperti dikatakan Paulus itu ada pada kita. Kita sebagai orang-orang Kristen pilihan. Kenapa? Karena punya usaha kasih untuk beribadah. Kita beraktivitas melayani, itu usaha kasih. Usaha kasih dalam pelayanan. Mereka yang melayani nggak mudah loh saudaraku. Pulang kerja, langsung latihan, kadang nunggu-nunggu latihan. Mungkin di gereja lain nggak ada yang mulai latihan jam 9 malam ya. Kalau nggak ada usaha, mereka nggak bisa begitu melayani. Jadi ada usaha kasih. Dan saya yakin persekutuan dan pelayanan dalam Tuhan tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudaraku, kita masuk dalam kegiatan Natal, saudaraku. Ada panitia, ada renovasi tapi nggak pakai panitia, tapi jemaat terlibat. Itu usaha kasih, ya, usaha kasih. Dan saya bersyukur pada Tuhan, jemaat diberkati oleh Tuhan dan semua terlibat dalam usaha kasih ini. Bukan hanya untuk di dalam, tapi juga untuk di luar. Usaha kasih dalam bentuk pelayanan sosial. Ya, jadi bukan hanya ke dalam, tapi juga keluar. Ya, ini poin berikutnya. Ya, sharing is caring. Ya, jadi anak-anak di sekolah tuh diajar ini, saudaraku. Sharing is caring. Berbagi dan peduli. Ini merupakan satu hal yang penting, saudaraku. Agar mulai dari kecil, ini di bidang pendidikan ya, dari kecil anak-anak itu belajar berbagi, belajar peduli, karena terus diajarkan gini, kita ini makhluk sosial, ada orang-orang lain. Nah, kalau dari kecil diajarkan caring is caring, jiwa tumbuh bisa gampang berbagi. Jiwanya memang tumbuh untuk berbagi dan untuk peduli. Ada orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri, gak peduli orang lain. Nah, harus belajar dari firman Tuhan. Usaha kasih dalam bidang-bidang yang lainnya. Gereja juga harus mewujudkan kasih dan kepedulian melalui usaha kasih, yaitu dengan berbagi, baik untuk kalangan jemaat maupun kegiatan sosial secara umum. Ya, kita di masa pandemi berbagi. Jangan hanya pandemi saja ya. Ya, saya lihat Natal juga sudah menganggarkan untuk berbagi kepada yang lain yang bukan jemaat juga. Nah, puji Tuhan. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, saudaraku, saya akan bacakan ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bertolong-tolonganlah dan berbagi. Ini penting saudaraku. Ya. Bertolong-tolonganlah dan berbagi. Ini bagian dari usaha kasih yang membuat kita terlihat, dapat dilihat, ternyata kita adalah orang-orang pilihan. Orang yang dipilih Tuhan,
Jadi bukan cuma nyanyi kita dipilih, tetapi benar-benar kita adalah orang pilihan dengan menunjukkan pekerjaan iman dan dengan menunjukkan usaha kasih. Dan yang ketiga, tekun pengharapan. Ya. Pengharapan orang Tesalonika terbukti dengan tetap setia dan tekun dalam mengiring Tuhan. Ini poinnya saudaraku. Tetap setia dan tekun mengiring Tuhan, mungkin saudara anggap biasa. Di tengah kondisi kita sekarang ya biasa. Tapi kondisi orang Tesalonika adalah dalam tekanan dan intimidasi dari orang-orang yang belum percaya, lingkungan yang belum percaya. Contoh begini saudaraku, jika ada orang yang keluar dari kepercayaan lama, ada satu keluarga, ada yang keluar dari kepercayaan lama terus ke kepercayaan baru, katakanlah Kristen. Kira-kira lingkungannya gimana saudaraku? Ya, marah, intimidasi. Sampai ada yang diancam tidak mendapat warisan keluarga. Iya. Dihapuskan namanya dari daftar keluarga. Iya, ada. Ya papa saya dihapus namanya dan tidak mendapat warisan. Ya sudah, karena kita orang-orang Kristen bukan hanya dapat warisan dunia, tapi kita adalah pewaris kerajaan Allah. Nggak usah kecil hati, begitu ya. Berkat Tuhan selalu ada saja. Nah saudaraku, intimidasi dari keluarga, intimidasi dari lingkungan kepercayaan lama, itu membuat orang Tesalonika mengalami kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi. Mau bikin transaksi, jangan sama dia lah. Dia udah gak sama-sama dengan kita. Jailah kan gitu ya. Ada seperti itu. Sekarang ada gak? Ada, sekarang ada. Tapi bersyukur kalau kita mengalami hal seperti itu dan kita tetap dalam iman kita, tekun dalam pengharapan, ada jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Kesukaran dan intimidasi yang dialami, baik karena ekonomi, karena kesehatan, maupun intimidasi karena kepercayaan dan budaya lama. Ya, jangan sampai membuat kita lemah dan kecil hati. Saudara nggak mau melakukan adat istiadat dan budaya lama, saudara diintimidasi. Iya. Jangan kecil hati, tinggalkan budaya lama. Budaya lama kadang-kadang justru membebani. Ada orang berhutang sampai bertahun-tahun untuk membayarnya. Karena adat dan budaya. Nah saudaraku, tinggalkan itu. Tapi diperlukan apa saudaraku? Tekun pengharapan. Jangan tinggalkan begitu saja. Kita tinggalkan karena kita punya Tuhan. Punya Tuhan yang menjamin hidup kita. Menjamin hidup kita. Ini penting saudaraku. Sehingga kita punya pengharapan. Sampai Paulus katakan orang di Tesalonika itu tekun dan berpengharapan. Karena dia berani tinggalkan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Yaitu di dalam Yesus. Saudaraku, ini menjadi kesempatan besar bagi saudara dan saya untuk memurnikan iman. Ya, kalau kita melakukan yang tadi saudaraku, tekun pengharapan karena masalah-masalah hidup lama, intimidasi, tekanan dan lain sebagainya, ini kesempatan bagi kita untuk memurnikan iman kita dan membuktikan bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Nih, bukti kita orang pilihan. Walaupun diintimidasi, diancam, ditutup pintu sana sini, tetap percaya kepada Tuhan. Enggak goyah, enggak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, Paulus memberi pujian kepada orang-orang Tesalonika dengan memberi jempol dalam surat di Tesalonika. Jadi kalau sekarang jempolnya di mana saudaraku? Di mana jempolnya? Di WA. Di WA banyak jempol saudaraku ya, di WA. Nah, Paulus memberi pujian. Ia menuliskan bahwa orang Tesalonika merupakan orang yang tekun berpengharapan. Biarlah orang lain melihat saudaraku,
bahwa orang-orang percaya, jemaat GPT Bukit Sion adalah jemaat yang tekun dalam pengharapan. Amin. Kita orang-orang yang tekun dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Baca sama-sama, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Lewati semua kesukaran dengan tekun dalam pengharapan, sehingga kita menjadi orang Kristen yang hidup dan mampu bersukacita terus menerus dalam pengharapan. Jadi tekun dalam pengharapan, lalu bisa bersukacita dalam pengharapan. Oh, ini bahagia banget. Orang Kristen yang walaupun susah, sakit, mungkin ada juga dalam kekurangan, bisa punya pengharapan. Nah, kalau dalam pengharapan itu tekun, dalam pengharapan itu bersukacita. Wah, saudaraku, senang sekali. Dan marilah kita jadi orang Kristen yang tekun dalam pengharapan, bersukacita dalam pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku Saksikan kemuliaan-Mu, dinyatakan berapapun harga yang harus kita bayar, kita mau bayar. berapapun Karena harga Tuhan telah membayar lebih dulu yang untuk kita. harus ku bayar, Tuhan telah membayar lebih mahal tetap untuk kita setia semua. melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku datang
silakan pimpin kita dalam doa. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bila pagi hari ini kami boleh diteguhkan bahwa kami adalah orang-orang pilihan. Yes, amin. Dan saat ini Amin. Tuhan, kami katakan dengan mengangkat tangan kami, kami mau menjadi jemaat yang ideal. Amin. Seperti yang Haleluya. Tuhan inginkan Tuhan. Mari Tuhan Haleluya. jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu Yes, Tuhan. Dalam haleluya. setiap pekerjaan iman kami, Yes. usaha kasih kami Tuhan. Terlebih Haleluya. jadikan kami orang-orang yang bertekun Tuhan. Walau ketika air mata itu harus keluar Tuhan. Ketika kesakitan harus kami rasakan. Jadikan kami jemaat-jemaat yang bertekun di dalam Engkau. Yang tetap berpegang teguh Tuhan. Kepadamu Tuhan. Berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat. Amin, Allah yang amin, luar biasa amin, Tuhan. amin, amin. Satu-satunya Allah yang hidup. Yang Haleluya, senantiasa haleluya. memelihara hidup kami. Amin. Mari Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu kuat hidup di dalam hidup kami. Dan boleh bertumbuh Tuhan. Menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, Terima kasih haleluya, Tuhan. haleluya. Memberkati Bapak Gembala Tuhan. Setiap firman yang dibagikannya Tuhan. Biarlah boleh menjadi rema yang nyata dalam Amin, hidup kami. amin, Juga amin, dalam amin. kehidupan beliau Tuhan. Pelayanannya semakin diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimanapun beliau berada nama Tuhan dipermuliakan. Dan dimanapun kami berada nama Tuhan juga tetap Yes, dipermuliakan. haleluya. Terima kasih Tuhan untuk memberkati kasih, seluruh Tuhan. pelayan-Mu dalam ibadah pagi ini Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan mereka nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami Haleluya, bersyukur haleluya. untuk ibadah pagi ini. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Tuhan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menolong kami semua. Sebelum kami pulang, kami sangat mengingat dan terbeban untuk berdoa bagi beberapa saudara kami yang sakit. Kami berdoa buat Bapak Rifo yang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami yakin kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Sehingga Bapak Rifo bisa sehat dan bergiat beraktivitas seperti biasa. Juga kami menyerahkan Ibu Yoneka Turnip yang sampai saat ini masih dalam kondisi vegetatif. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu. Kami jemaat mendoakan untuk kesembuhan Ibu Yoneka Turnip. Biar kuasa Tuhan dinyatakan. Darah Yesus beri kesembuhan. Sehingga Ibu Yoneka sehat kembali, bisa bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Tapi di atas semua itu kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan kami menyerahkan Ibu Yoneka. Kami menyerahkan tubuhnya, jiwanya, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan dinyatakan, yang terbaik yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Mereka telah hadir menjumpai Tuhan. Karena itu kami yakin Tuhan juga menjumpai kami semua dan memberkati. Berkati seluruh jemaat, baik yang hadir secara onsite maupun mereka yang hadir secara online. Tuhan memberkati korban, persembahan, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Tuhan membuka pintu berkat, mencukupkan apa yang dibutuhkan anak-anak-Mu. Berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, berkati dengan buah kandungannya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.